Mengapa kita berdoa dan Tuhan supaya Tuhan selalu menganugerahkan kepada kita kedamaian dan kita sanggup menerima amanah kedamaian itu dengan segala persoalan dan tantangan. Injil hari ini adalah tentang kesembuhan seorang buta karena diantar oleh teman-temannya kepada Yesus. Dia tidak datang sendiri. Kadang-kadang orang yang buta tidak bisa melihat apa yang sedang dialaminya dan di mana dia sedang berada. Jadi kalau ada anggota lingkungan ini buta sehingga tak tahu lagi dia jalan ke gereja, nanti ketua lingkungan bersama anggota lingkungan antar. Kenapa enggak gereja hari Minggu? Enggak tahu aku jalan ke gereja karena dia selalu pergi ke arah perlawanan. Mudah-mudahan anggota lingkungan itu tahu semua jalan ke gereja ya. Sehingga ke gereja itu tanggung jawab itu. Karena kadang kita buta, kita lihat tapi tidak kita perhatikan. Itu sama dengan buta. Penting tapi kita anggap biasa saja. Hal yang berbahaya tapi kita bermain-main di situ. Itu sama dengan kondisi kita. Sebelum di situ, kenapa bisa seseorang buta bisa kita lihat dalam bacaan pertama hari ini. Peristiwa air bah pada zaman Nuh terjadi karena kedurhakaan manusia. Apa artinya durhaka? Durhaka itu artinya tidak berbakti. Bakti itu sama dengan karya dan pelayanan. Maka orang malas tidak mungkin berbakti. Malas berdoa, malas ke gereja, itu pasti tidak berbakti kepada Tuhan. Malas melaksanakan perintah Tuhan, itu sama dengan durhaka. Kedurhakaan itulah yang menyebabkan Allah mengirim air bah, cuci bersih semua, bumi hanguskan, nanti menciptakan yang baru. Terjadi. Lalu Nuh mengirim merpati. Berapa kali tadi dikirim merpati? 3 kali. Ingat itu ya. Perhatikan ya. Dikirimnya sekali, tunggunya 7 hari kembali. Kirimnya sekali lagi, tunggunya 7 hari kembali. Kirimnya sekali lagi 7 hari enggak kembali. 3 kali 7 berapa? Ayat berapa hari menetas? Itu gambaran dari kehidupan pagi. Kalau di kampung kami ayat itu menetas setelah 21 hari menetas. Kalau di sini mungkin lebih lama. Karena itu nggak tahu. Kalau itu lama kehidupan pagi. Maka kehidupan pagi itu kan salah satu simbol dari Paskah itu kan telur menuju kepada kehidupan pagi. Karena kedurhakaan manusia maka terjadi. Nah, kehidupan baru itu menunjukkan bahwa merpati itu tidak kembali. Padanannya dengan bacaan Injil hari ini apa kata Yesus? Jangan kembali ke kampung. Jangan kembali ke kampung dari mana kamu tadi dibawa ke rumah. Ingat itu padanannya supaya tidak. Bacaan pertama dan bacaan kedua itu bacaan Injil itu selalu ada hubungannya dalam setiap hari. Nah, kedurhakaanlah yang membuat seorang buta tidak berbakti, tidak berkarya, tidak patuh, tidak setia. Kita semua berjuang setiap hari. Tidak ada kesetiaan 100% di bumi ini. Hanya di surga kesetiaan itu 100%. Di antara kita ini mungkin ada yang 1%, 2%, ada yang 80%, mungkin kurang, sudah 90%. Dan sebagainya. Perjuangan kita di situ selagi masih hidup di dunia ini. Maka jangan heran kalau di gereja itu kita masih melihat orang-orang yang jahat. Kita sendiri pun melihat demikian di kita. Kenapa? Karena hanya di surga semuanya suci. Jadi kalau kamu mau pastor ke gereja-gereja orang jahat yang jumpai gereja itu tahunya apa perbuatannya? Iya. Kalau kamu mau gereja yang suci semua masuk surga kamu sekarang. Siapa yang mau? Kita semua saling membantu, saling mengajari, saling belajar dari pengalaman supaya kita bisa lebih baik setiap hari. Nah, bagaimana proses kesembuhan itu? Yang
pertama tadi masuk sudah. Orang yang buta itu karena durhaka, artinya tidak berbakti. Semoga nanti bertemu selalu berbakti ya kepada Tuhan. Amin. Durhaka kepada Tuhan dan kepada orang tua itu bahaya. Durhaka kepada Tuhan itu air bah. Durhaka kepada orang tua itu jadi batu. Pilih mana? Itu si maling kundang itu kan. Mungkin peranan berarti. Nah, mungkin kalau mungkin kalau berbakti semua. Tidak ada yang berbakti. Nah, jadi maka dengan ini dikatakan kepada kita, kalau mau dalam damai Tuhan, dalam berkatnya, dalam kebahagiaannya, jangan durhaka. Berbaktilah, berkarya. Bakti itu artinya melayani. Maka berbakti kepada orang tua itu artinya melayani orang tua. Berkarya demi membanggakan orang tua. Ini dia berbakti. Maka berbakti kepada Tuhan artinya melayani Tuhan, setia kepada Tuhan, berkarya demi kemuliaan Tuhan. Semua pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus nanti itu sebagai sebuah bakti untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan menolong orang-orang yang kita layani sesuai dengan pekerjaan. Nah, karena tidak berbakti pula, orang di desa kita ini buta, tidak melihat. Banyak hal yang baik terjadi di sekitar kita, di tengah banyaknya hal yang buruk terjadi. Lalu, kalau di gereja, orang selalu mengeluh, nggak ada lagi damai di bumi ini, Pastor. Selalu mengeluh hasil di gereja. Itu sama dengan orang yang buta melihat kebaikan yang ada. Ada selalu kebaikan, meskipun selalu ada hal yang buruk. Maka Pastor bilang begini untuk menjawab itu. Tahu kamu, kebetulan ibu-ibu yang biasa mengeluh. Kalau bapak-bapak kan biasanya nggak peduli. Ibu itu mengeluh karena dia memperhatikan. Aku bilang, tahu kamu, malaikat itu yang dilihatnya itu hal yang baik, karena dia itu kebaikan yang murni. Maka yang dilihatnya, yang nyambung, yang connect sama dia adalah hal yang baik. Setan itu dia merekam hal yang jahat, karena itu yang connect sama dia. Sekarang koneksi kita kemana? Ke hal yang buruk atau yang baik. Nah, ketika kita melihat hal yang baik, lalu ada kurang di situ yang baik, berarti itu namanya kurang. Itulah kesaksian kita mengenai supaya di situ tidak absen kebaikan. Itulah namanya kita saling membantu dalam manusia. Lalu Yesus meletakkan tangan di kepalanya. Itu berkat. Maka ketika kita melayani orang, menjenguk orang sakit, kita selalu usahakan sentuh dia kan? Atau pegang sininya, atau kepalanya, sehat kamu. Nggak ada yang pegang telinganya, nggak ada. Itu ngejek kayak berantap ya dulu. Orang nanti sakit kamu pegang telinga gula. Lalu setelah Yesus meletakkan tangan di kepalanya, sudah kamu bisa melihat, dijawabnya. Ada melihat berjalan-jalan, tapi seperti pohon. Pastor ingat itu bulan pertama dulu Pastor tiba di Indonesia, itu bulan Mei, akhir April, tapi bulan Mei lah mulai April. Hari apa itu milik saya mau kelihatan kedua juga? Hari Rabu. Hari Rabu. Rabu itu gimana? Rabu. Pulanglah anggota milisia dari Gua Maria. Lalu aku berdiri di situ. Tidak ada yang menyangka. Di pinggirnya pohon kayu. Persis seperti orang kita tadi yang baru bisa tulis, sudah melihat tapi belum jelas. Bilang, nggak ada yang menyapa, jangan nggak ada yang kenal aku. Pikir aku terkenal dulu. Nggak ada yang menyapa. Pergi aja jalan aja sampai ke pasar. Oh, mungkin dipikirnya aku pohon mangga. Aku pohon mangga. Lalu akhirnya aku bilang, hidup milisia. Aku bilang begitu. Selamat sore Pastor. Rupanya kita harus berbicara supaya jangan dikira pohon kayu. Maka ketika kita berbicara, ada orang di situ diam, atau nggak ada respon, itu memang seperti pohon kayu. Gak apa. Akhirnya sekarang setiap kali lewat, selamat sore Pastor. Sama juga dengan anak istri. Yang paling baik itu anak Asmika dan anak Maria Sumai.
Setiap lewat jauh pun itu, kalau dilihat kita, selamat pagi Pastor, selamat sore. Itu ciri-ciri orang yang melihat dengan jelas. Sama juga begitu dulu, OMK lewat mereka ke Rumah Maria. Lalu itu alasan kenapa ada polisi itu dulu sekarang di pastoran ini. Karena dulu kencang-kencang di situ orang naik sepeda motor. Nah, lalu dibuatlah itu supaya pelan-pelan. Karena pernah saya berhentikan, memang ketika dia lihat aku, pelan-pelan dia. Sopan kali, pokoknya seperti orang yang benar-benar berbakti. Tapi kalau kali ini kan dia katanya di polisi itu enggak gaskal coba. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tidak melihat bisa juga berarti tidak peduli, tidak menganggap itu penting. Coba kalau kita jalan, kalau nanti karo itu cerah kulihat semua, karena aku peduli. Lalu guru yang lain pastor gimana? Enggak. Dulu begitu, sekarang enggak. Karena ternyata yang diciptakan Tuhan itu wanita, tidak semua bermuka. Baru sadari itu ya. Jadi tidak melihat itu juga berarti tidak peduli, acuh, enggak memperhatikan, menganggap itu tidak penting. Kalau kita mencari pisang di pasar dari kue ini, pasti buah yang lain itu kita nggak pedulikan karena pisang yang kita cari. Karena kita anggap buah yang lain itu nggak penting. Bagaimana kalau gereja yang diabaikan? Kalau melihat anggota milik Sema Kulaga, Pak Koraga, lewat aja dia gereja ini menuju Abda Gusema sana, dia buat tanda salib begini. Kalau yang lain, kayak berbeda. Itu orang yang peduli. Itu orang yang menganggap itu penting. Itu orang yang memberi hormat. Itulah orang yang bisa melihat. Sekarang kita bagaimana? Maka Yesus membawa orang itu keluar dari kampung. Kenapa? Dari situasi inilah kamu bawa supaya sekarang seperti keadaanmu yang sekarang dibawa keluar. Itulah artinya pertolongan. Banyak hal yang membuat kita buta. Banyak hal yang membuat kita tidak peduli. Banyak hal yang membuat kita merasa tak penting yang lain. Itu adalah kondisi, tempat, situasi yang membuat kita buta. Maka Yesus membawa orang itu keluar dari kampung. Kampung di situ gambar dari situasi yang membutakan. Uang itu sering membutakan. Kalau dulu kami sama anak muda dulu waktu SMA, yang membutakan kami itu kemalasan, malas, sehingga ketika kami lihat buku itu kami tidak mengerti. Kemalasan itu juga membutakan. Maka Yesus membawa kita keluar dari itu, disembuhkan. Lalu apa kata Yesus? Jangan kembali lagi ke kampung. Artinya jangan lagi kembali kamu ke situasi yang membuat kamu buta. Itu jangan kembali ke kampung. Ini tidak berbicara tentang urbanisasi atau transmigrasi, bukan, atau perantau. Tadi ada ibu yang bilang pastor seperti perantau kalau bawa tas dari sini. Kemarin di stasiun lain dibilang harus berjual obat, bawa tas di sini. Kita itu perantau. Tempat domisili asli kita itu di surga, di bumi ini perantau. Jadi rumah ini apa pastor? Tempat singgah sebentar. Makanya ada bahasa lagu bahasa Karo itu waktu pas duka itu kan kematian, singgah saja aku di wasdu ini nanti juga. Karena kita terus percaya, maka singgah di tempat yang membuat kita diperlukan. Singgah di tempat yang membuat kita merasa damai. Jangan pernah singgah di tempat atau situasi yang membuat kita buta. Jangan pernah tinggal atau singgah di tempat yang membuat kita tidak terbakti atau berbakti. Maka inilah renungan kita hari ini. Keluarlah dari kampung dalam tanda petik yang membuat kita buta, tinggallah di mana kita dibuat melihat. Dan kita semua saling membantu. Kadang-kadang ada yang membuat kita buta, debu di
Jadi dua kalau panas itu kan banyak itu. Nggak bisa kita bersihkan sendiri. Lalu kita suruh orang lain meniupnya. Itu longgar Tuhan yang bisa kita berikan satu sama lain. Supaya kita itu tidak pernah buta atau menutup mata. Maka orang yang membuka mata, melihat, karena berbakti, melayani, berkarya demi kemuliaan Tuhan, berbakti kepada orang tua, itulah orang yang akan selalu merasa damai. Seperti ucapan Shalom yang kita ucapkan di awal kali. Semoga yang kita doakan hari ini Bartolomeus begitu kan. Dia selalu melihat, dia selalu peduli terhadap hal yang baik, dia selalu berbakti, dia selalu berkarya, tidak pernah malas. Tadi ibu cerita, katanya kamu paling rajin di rumah. Begitu katanya. Kamu paling rajin. Dia selalu ngomong berapa tak tahu, pokoknya kamu paling rajin. Karena orang yang rajin yang bisa berbakti, orang yang tekun yang bisa berbakti, orang yang setia yang bisa berbakti. Dan juga untuk tadi ibu renang Barus, Bapak Dharma Laurentius Bukit. Dan Bapak Dharma juga selalu dikaruniakan kesehatan sehingga bisa melihat. Nanti bukan hanya dia yang bisa melihat, pokoknya hari Minggu nanti lihat dia di gereja. Siapa tahu nanti dia masuk tiba-tiba kan, kalau betul lingkungan nanti suaranya, senang kita. Ada suara baru yang menambah warna bagi lingkungan dan juga bagi kalian. Shalom.